Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karissa Priyanzalia dari kelas IF23C dengan NPM 233122004. Di video kali ini saya akan membahas tentang divide and conquer algorithm untuk masalah min-max. Nah, di sini saya memilih subjudul pendekatan efisien untuk menemukan nilai minimum dan maksimum. Di sini ada pendahuluan, yaitu apa itu divide and conquer. Divide and conquer adalah sebuah metode pemrograman yang memecah masalah masalah besar menjadi sub kecil, dan setiap sub masalah diselesaikan secara rekursif. Nah, kemudian hasil dari sub masalah digabungkan untuk menyelesaikan masalah utama. Kemudian ada aplikasi divide and conquer, yaitu yang pertama ada sorting, biasanya ada merge sort dan quick sort. Kemudian yang kedua ada pencarian atau searching, itu biasanya ada binary search, dia menyelesaikan masalah dengan mencari sumber masalahnya atau sub masalahnya. Kemudian ada masalah optimasi lainnya seperti closest pair of points. Kemudian di sini adalah masalah min dan max. Masalah klasiknya atau yang biasanya terjadi yaitu menentukan nilai minimum dan maksimum dalam sebuah array. Nah, array itu adalah antrian. Nah, di sini juga ada input array-nya sendiri adalah A sebagai bilangan dan N itu jumlah bilangannya. Kemudian output dari array sendiri ini adalah nilai minimum dan maksimum dalam array tersebut. Kemudian ada brute force versus divide and conquer. Ada brute force approach yang memiliki strategi, yaitu membandingkan setiap elemen array satu persatu. Contohnya ada ini array 525, 173 dan seterusnya. Iterasi pertama itu minnya 2, maksimalnya 2, minnya 2, maksimalnya 2 dan seterusnya. Kemudian ada iterasi 2 yaitu membandingkan 555. Itu min 2, maksimalnya 5, minnya 2, maksimal 5 dan seterusnya. Kemudian ada iterasi 3 yaitu membandingkan 1, 1, 1. Minimalnya 1, maksimalnya 5, minimal 1 dan seterusnya. Nah, kelemahan brute force approach sendiri ini itu tidak terstruktur untuk array yang besar, jadi berantakan dan gak urut gitu. Kemudian ada divide and conquer approach. Dia tuh memiliki strategi yang pertama, membagi array menjadi 2 bagian. Yang kedua, menemukan min-max masing-masing secara rekursif. Dan yang ketiga, menggabungkan hasilnya. Nah, divide and conquer sendiri ini lebih rapi atau tersusun ya. Jadi, kelebihannya sendiri yaitu lebih terstruktur, memanfaatkan rekursi untuk membagi tugas. Jadi, lebih teratur. Kemudian ada langkah-langkah divide and conquer. Nah, divide sendiri itu ada pemisahan atau pembagian. Yang pertama yaitu bagi array menjadi 2 bagian dengan membagi indeks tengah. Contoh array-nya ada 4, 7, 1, 8, 3, dan 6. Nah, di sini 4, 7, 1, 8, 3, 6 dibagi menjadi 2. Menjadi 4, 7, 1 dan 8, 3, 6. Kemudian ada conquer atau penyelesaian. Rekursi cari min-max masing-masing bagian. Contohnya 471. Di bagian 471 ini kita cari minimalnya adalah 1, maksimalnya dan 7, dan seterusnya. Kemudian di bagian yang 836, minimalnya ada 3, maksimalnya ada 8. Kemudian combine atau menggabungkan nilai min-max dari kedua bagian atau dibandingkan. Kemudian di sini ada minimal sama dengan minimal ya 1 sama 3, terus 1 minimal sama dengan minimal 1 sama 3 ya sama aja, maksimal dan maksimal 7 dan 8 dan seterusnya. Kemudian ini ada ilustrasi visual algoritma, yaitu gunakan diagram atau grafik untuk menunjukkan pembagian array, proses rekursi untuk mencari min-max di masing-masing bagian. Kemudian yang ketiga ada penggabungan hasil kedua bagian. Nah, di sini ada contoh diagram pohon rekursi ya. Jadi array 471, 836 ini dibagi 2 bagian, 471 dan 836. Kemudian dicari minimal dan maksimalnya. Nah, maksudnya yang di dalam kurungnya ada 2 bilangan ini minimal dan maksimal. Kalau yang sendiri ini tengah.
jadi dia tidak masuk dalam kurung minimal maksimal. Di sini juga ada psikot algoritma Python, ya ini juga kode buat di bahasa Python untuk menghitung minimal dan maksimalnya. Kemudian ada kompleksitas waktu dan ruang. Kompleksitas waktu, divide membagi array menjadi dua bagian. Kalau conquer itu dua panggilan rekursi untuk sub-array. Combine itu menggabungkan hasil dari dua bagian. Kemudian ada kompleksitas ruang, memerlukan ruang tambahan untuk tumpukan rekursi. Jadi kalau divide and conquer ini emang dia harus butuh ruang yang lebih besar karena dia memakan tempat ya untuk tumpukan rekursi, atau kayak tadi sebelumnya. Nah, diagram pohon rekursi dia memakan tempat karena dia harus mempunyai ruang tambahan. Kemudian ada kedalaman rekursi maksimum, jadi dia tidak harus segitu, pasti bisa lebih banyak. Kemudian ada kelebihan dari divide and conquer, itu lebih terstruktur dibandingkan pendekatan brute force. Kemudian ada efisien untuk array yang sangat besar, jadi dia lebih cepat gitu. Terus ada kekurangannya, yang pertama memerlukan tumpukan rekursi yang dapat menyebabkan stack overflow. Stack overflow ini dia berhenti dan nggak bereaksi lagi gitu, jadi dia berhenti pada array yang sangat besar tanpa optimisasi. Yang kedua ada implementasi lebih kompleks dibandingkan brute force, jadi lebih jelas gitu implementasinya daripada brute force. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.